Apa kabar? Luar biasa. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pertanian di era revolusi industri 4.0. Karena hal ini mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa kita hindari. Apa yang akan kita diskusikan hari ini, seperti tadi sudah saya posting di Google Classroom tadi malam, gitu. Ada dua kelompok nanti yang akan kita bagi. Kelompok yang satu akan mendiskusikan materi dari Pak Pratik, kelompok kedua akan mendiskusikan di materi videonya. Masing-masing pertanyaan di diskusi nanti itu menjawab ini. Jadi yang pertama, sedang atau akan terjadikah di Indonesia, baik yang disampaikan oleh Pak Tik maupun yang di Nas Daily. Kalau iya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan generasi muda di Indonesia? Kalau generasi tua, yo mohon maaf sudah selesai kayaknya gitu kan, tinggal menunggu waktu penyelesaiannya. Sementara yang muda itu mempunyai tanggung jawab yang panjang untuk itu. Sehingga apa yang dilakukan itu? Kalau saudara berpendapat, di kelompok itu berpendapat tidak, jadi tidak sedang dan akan terjadi di Indonesia, silakan saudara tuliskan argumentasi saudara apa untuk itu. Yang kedua, apa peran media baru di Indonesia menghadapi hal itu? Jadi new media seperti kita lihat bersama itu sekarang banyak sekali, mau lewat TikTok, mau lewat video, mau YouTube, mau WhatsApp, apapun itu ada di situ. Nah, untuk menghadapi hal itu, apa peran media itu sebetulnya di dalam pembangunan pertanian kita? Hasil diskusi nanti akan dipresentasikan di setengah jam terakhir, harapan saya kita bisa, atau di 20-30 menit terakhir di kuliah kita, dan hasil terakhir nanti itu akan saudara posting di Google Classroom satu kelompok satu saja. Nah, mekanismenya itu jadi ada kelompok A, itu seperti tadi saya sampaikan. Dan B, itu video. Masing-masing ini akan dibagi di kelompok kecil, 5 anggotanya. Jadi nanti yang 1A itu ada 40 orang. Yang B itu ada 37. Nanti akan saya bagikan kertas ini, tetapi saya akan membaginya nanti itu di kelas diskusi. Hari ini kuliah saya tentang sosiologi pertanian kelas B, dan karena mahasiswanya banyak, saya coba untuk dengan collaborative learning dengan materi tentang pertanian di era revolusi industri 4.0. Kenapa materi ini penting? Karena kita menyiapkan generasi muda ke depan bahwa pertanian kita itu akan terdisrupsi, sehingga mau tidak mau itu generasi muda perlu kita siapkan. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting dan berkaitan dengan capaian pembelajaran kita, bahwa adik-adik juga harus mengetahui apa itu pertanian dalam arti luas, bagaimana kaitannya dengan yang lain, bagaimana dengan yang akan datang itu seperti apa, untuk menyiapkan itu dengan digital learningnya, sehingga materi ini sangat penting. Kelas ini saya bagi menjadi 2 karena mahasiswanya yang banyak, jadi tadi ada kelompok A dan ada kelompok B, dan masing-masing mendiskusikan tema yang beda, tetapi pasti pada koridor 4.0 untuk itu. Di kelompok besar tadi saya sampaikan rule of the game-nya seperti apa. Setelah itu ada di kelompok A dan kelompok B. Masing-masing di kelompok A dan kelompok B saya bagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Masing-masing anggota kelompoknya hanya 5. Kenapa saya bagi 5? Saya berharap adik-adik itu bisa belajar di situ. Collaborative learning itu mencoba untuk masing-masing bisa memberikan kontribusi.
Kalau kelompoknya besar itu agak susah dan mereka tidak bisa belajar dengan baik. Tetapi dengan kelompok yang hanya 5 orang saja, mereka bisa belajar bersama, menerima pendapat orang lain, mereka juga belajar bekerja sama, mereka juga belajar mengutarakan pendapat, dan yang tidak kalah penting adalah mereka belajar untuk mengambil keputusan yang nantinya akan dipresentasikan di kelompok yang lebih besar. Oke teman-teman semua, silahkan bikin kelompok baru yang kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, putih dengan putih, pink dengan pink. Satunya lagi kuning dengan kuning. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Jadi kalau sekarang saudara belum menuliskan semua hasilnya tidak apa-apa, asal saudara ingat hasil diskusi kelompok sekarang apa. Untuk saudara bawa ke kelompok berikutnya. Hari ini saya pakai collaborative learning dengan teknik jigsaw. Jadi pada kelompok yang 5 orang tadi itu saya beri kertas yang berbeda atau warnanya beda, ada yang putih, ada kuning, ada hijau, ada biru, dan ada merah muda. Masing-masing di kelompok kecil itu adik-adik membawa 1 kertas yang nanti akan dituliskan hasil dari diskusi di kelompok itu. Nah setelah itu nanti akan ada di kelompok berikutnya yang lebih besar, yang kelompok A tadi, itu saya bagi menjadi 5 kelompok dengan berdasarkan warna tadi. Kenapa ada di 2 step ini? Itu sebetulnya juga satu, belajar untuk bagaimana sebetulnya merefleksikan dari diskusi yang sudah ada di kelompok pertama, dan yang kedua itu sebetulnya saya juga pengen mencoba apakah sebetulnya mereka juga aware ketika di kelompok pertama tadi itu adalah masalah yang dalam tanda petik ada permasalahan bagaimana membuat keputusan dengan perspektif masing-masing anggota yang beda. Jadi masing-masing mempunyai prior knowledge yang beda untuk menjadi satu kesimpulan yang yang bisa disimpulkan di dalam satu kelompok itu. Sehingga di kelompok yang tadi macam-macam warna itu yang dituliskan di dalam kertasnya itu adalah yang sama karena hasil kelompok pertama. Pada kelompok yang kedua itu cita-citanya adalah bahwa masing-masing sudah punya prior knowledge tetapi berdasarkan kelompok masing-masing. Nah di kelompok yang kedua tadi itu akan lebih mengerucut diskusinya karena pertanyaannya sama, sehingga akhir dari diskusi yang 2 kali tadi itu mereka bisa mengerucutkan hasil, oh ya pertanian 4.0 itu seperti ini, apakah sedang berjalan di Indonesia, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran generasi muda, dan dengan new media apa seperti apa perannya di dalam. Di sini untuk pembelajaran hari ini tadi dengan metode pembelajaran kolaboratif itu seru banget, diskusi terus, jadi kita nambah wawasan terus dari sudut pandang banyak orang gitu, jadi untuk buat hari ini seru banget. Mengenai pembelajaran kolaboratif hari ini, menurut saya pembelajaran kolaboratif hari ini harus lebih banyak dilakukan karena ini sangat menyenangkan. Saya juga belajar untuk menyampaikan pendapat dengan teman-teman lain, mengetahui perspektif dari teman-teman lain, dan menambah pengetahuan bahwa sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya begitu. Untuk pelajarannya buku ini seperti biasa menyenangkan karena yang kami harapkan kebanyakan diskusi, dan diskusinya berjalan cukup aktif. Bahkan ada beberapa poin-poin yang kita dapatkan dari hasil diskusi yang bisa membantu pembelajaran terasa lebih mudah. Sebelum ke materinya, substansinya, apa yang saudara rasakan atau apa impresi saudara terhadap model atau metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Asik. Membahagiakan, lebih hidup. Apa kendalanya? Waktunya singkat, waktunya moving kurang. Oke, ya terima kasih. Apa yang kita pakai tadi itu namanya collaborative learning. Dengan collaborative learning, jadi student center learning itu ada beberapa model, ada beberapa bentuk. Yang kita pakai hari ini itu adalah collaborative learning. Di dalam collaborative learning itu sebetulnya tidak ada pendapat yang salah. Jadi kalau kita mencoba untuk membuat yang banyak supaya banyak tahu itu pakai kolaboratif. Tetapi kalau kita mau pakai kompetitif ada lagi ceritanya. Jadi kalau kolaboratif itu, dan tadi yang kita pakai tekniknya itu adalah jigsaw. Apa yang saudara rasakan di kelompok 1 dan kelompok 2? Lebih mudah kelompok 1 atau 2? 2. Kenapa 2?
Nyaring. Jadi sudah ada prior knowledge atau sudah ada hasil diskusi sebelumnya, sehingga yang di kedua itu sebenarnya tinggal justifikasi dan tinggal menyamakan persepsi saja. Gitu kira-kira? Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita mulai dengan yang presentasi hasil diskusinya. Yang pertama itu yang A, merah muda. Silakan ke depan. Yuk, silakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya mengenai topik yang telah dibahas. Untuk teman-teman ketahui, kasus yang kami bahas itu tentang revolusi industri 4.0 yang mendisrupsi aspek pertanian. Dan kami menjawab di sini, kasus ini sedang terjadi namun masih dalam tahap awal. Mengapa kami mengatakan tersebut? Teman-teman mungkin bisa melihat bahwasannya revolusi industri 4.0 ini mendisrupsi aspek existing jobs atau pekerjaan yang berlaku. Ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Yuk, silakan. Nah, kalau dari saya sendiri itu punya pertanyaan sih, lebih ke pendapat gitu. Kalau misalnya pemerintah nih mau mengeluarkan dana yang sangat besar gitu ya untuk melakukan riset dan juga misalnya melakukan berbagai macam inovasi tentang teknologi gitu. Nah, lalu kita juga berhasil misalnya ke petani untuk menyuluh gitu. Kalau misalnya sampai itu ya, misalnya teknologi yang kita berikan tuh misalnya gagal ataupun apa, tapi kita sudah terkadang menjanjikan ke petani, itu bagaimana? Kalau misalnya kita tuh bilang ke petani ya, kita bisa pakai teknologi kok A, B, C, D, E, F, tapi nggak semua teknologi itu bisa diimplementasikan dengan baik dan itu bisa terjamin gitu akan berhasil semuanya. Nah, gimana cara kita sebagai generasi muda itu bisa bersikap profesional sebagai seorang petani milenial gitu untuk kita tetap membuat petani itu bisa percaya sama teknologi walaupun itu semua kita nggak ada yang tahu di masa depan akan terjadi apa gitu. Itu sih kalau pertanyaan dari aku aja, tapi overall tadi udah bagus banget. Terima kasih. Silakan jawab. Ya. Hari ini pembelajarannya sangat menarik dan juga inovatif karena di sini kami diberikan kesempatan untuk mengeluarkan insight yang kami punya dan juga kesempatan untuk bisa berdiskusi dan juga mendengarkan orang lain berbicara. Dari collaborative learning ini sendiri, saya juga belajar untuk bisa mempelajari pendapat orang lain dan juga bisa jauh lebih open-minded terhadap pola pikir orang yang baru di sekitar saya. Pokoknya hari ini keren banget, semoga kedepannya bisa jauh lebih keren. Mungkin aku pengen menambah sedikit, mungkin harus sebelum teknologi tersebut diimplementasikan pastinya harus ada riset lapangan gitu. Apakah itu cocok untuk diimplementasikan atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya berarti kita harus berinovasi lagi bagaimana teknologi tersebut tetap masuk tapi dengan dan tidak mengganggu sistem sosial di masyarakat tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dia gagal, pertama kita harus mengakui kegagalan kita gitu. Jangan seolah-olah kita menuduh bahwa petani tersebut tidak becus gitu. Lalu selanjutnya mungkin saja dari kesalahan tersebut kita bisa mengevaluasi kenapa teknologi tersebut bisa gagal gitu. Lalu selanjutnya misalnya kalau sudah ada terjadi kegagalan, seharusnya juga ada dukungan dari kita atau mungkin dari pemerintah juga mungkin terkait financial security, keamanan finance, keamanan keuangan. Misalnya kebanyakan kan petani ini gagal panen, terus mereka tuh khawatir karena nggak ada modal gitu. Sehingga kalau misalnya ada kegagalan dari implementasi teknologi, seharusnya sudah ada asuransi kali ya. Iya, misal kayak misalnya kayak apa gitu supaya mereka tuh kalau misalnya gagal mereka nggak khawatir gitu. Karena ada yang namanya sistem keamanan mereka tuh sudah terjamin gitu. Jadi mereka tuh bakalan tetap menerima teknologi gitu. Karena kita ini harus kayak misalnya contoh kasusnya, ini harus saya evaluasi Pak, dan sudah sebagai jaminannya mungkin Bapak bisa dapat ini buat bla gitu. Jadi mereka pasti juga nggak bakalan sungkan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Yuk, terima kasih. Ya, oke, saya potong. Ya, terima kasih sekali. Hanya saja yang di situ saya tuliskan, saya tidak menuliskan apakah yang terjadi itu inisiasi dari pemerintah atau tidak. Padahal di dunia nyata itu banyak perusahaan yang sudah memakai itu sebetulnya. Ya enggak? Ya, oke. Jadi itu. Jadi sebetulnya sekarang itu, silakan Dek. Sekarang itu sedang terjadi. Sekarang itu sedang terjadi apa yang ada di revolusi industri 4.0. Yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ada fasilitasi kebijakan regenerasi inovasi. Iyakah? Oke. Yang ketiga, generasi muda itu mestinya ada partisipasi, dia sebagai agent of change dan dia turut ambil bagian di dalam revolusi industri itu. Ya. Oke, terakhir peran media baru itu edukasi. Saya tuliskan di situ persepsi. Karena tadi kaitannya bagaimana sebetulnya pertanian itu tidak sejelek itu, tidak sekotor itu, tidak sendak punya duitnya gitu, tapi perlu dibangun dengan media sosial yang ada. Dan yang kedua, meningkatkan pendapatan, tadi kaitannya dengan e-commerce dan sebagainya. Yang terakhir, forecast, ke depannya kayak apa. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita ketemu di meeting akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yo, sama-sama.